Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kuliah kita mulai, kita berdoa dulu ya. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Doa cukup ya. Baik, terima kasih. Jadi untuk hari ini ya kita sudah masuk di pertemuan ke-12 ya, pertemuan 12. Berarti tinggal 3 pertemuan lagi ya untuk perkuliahan di semester ganjil ya. Untuk mata kuliah SPK ya, metode yang sudah dipelajari kemarin sudah di awal ya dari silabi itu mungkin saya share dulu aja untuk silabi untuk mata kuliah ini sebentar. Oke, kelihatan ya, sebentar tak tunjukkan aja. Nah, ini adalah silabi dari ini ya, atau rencana atau istilahnya rencana pembelajaran semester dari sistem pendukung keputusan untuk prodi informatika. Nah, materi pembelajaran pokoknya di sini yang terakhir ini adalah kita sudah sampai ke pemodelan SPK ya. Jadi menggunakan metode ya. Ini sebenarnya untuk Promete, kemudian AHP, SAW ya, Topsis dan profil matching ya di sini ya. Tetapi di uraian di bawah itu ternyata Topsis tidak masuk ya. Jadi kita hanya mempelajari Promete, AHP ya, SAW dan profil matching ya. Nah, kemudian bagian yang keempat itu adalah studi kasus ya dari SPK, dan kalau nanti dari penilaiannya ini ya dari sampai 5 sampai yang apa PMK 5 ini adalah nilai untuk studi kasus itu diambil 20%. Nah, ini dari pertemuan pertama itu kita sudah belajar terkait dengan konsep, kemudian mulai pertemuan ketiga itu metode Promete ya, kemudian pertemuan ke-5-6 kita belajar SAW ya. Nah, kemudian pertemuan ke-7 itu berarti sebelum UTS gitu ya. Kemudian setelah UAS ya, setelah UTS gitu ya. Ini kita belajar AHP. Nah, ini sebenarnya AHP bukan SAW tapi AHP ya. AHP, kemudian ini 2 pertemuan, lalu profile matching juga 2 pertemuan ya. Nah, ini kita sudah masuk ke pertemuan. Nah, ini sebenarnya kan setelah UTS ini pertemuan 8 dan 9 itu AHP, 10, 11 adalah profil matching, dan untuk pertemuan 12, 13, 14 yaitu kita ke studi kasus ya. Nah, di sini di studi kasus di dalam tiga pertemuan terakhir ya, berarti ya di kan 12, 13, 14 gitu ya. Jadi nanti diharapkan Anda itu nanti akan mampu mengimplementasikan program sesuai dengan kasus yang diberikan ya. Nah, kalau di sini Anda ini berarti semester berapa ya? 3, Bu. Semester 3. Kalau untuk pemrograman sudah belajar apa? Untuk pemrogramannya? Java? Python, Bu, Python. Python ya, malah untuk algoritmanya Anda pakai Python ya. Kemudian menggunakan apa PHP sudah belum, web, berbasis web?
Ya, tapi sebenarnya untuk SPK ini mengimplementasikan dari algoritmanya gitu ya. Jadi saya rasa di sini untuk yang studi kasus gitu ya. Ini rencana saya adalah Anda nanti membuat kelompok ya, kelompok untuk menyelesaikan suatu kasus SPK untuk metodenya bebas ya dari yang sudah kita pelajari ya. Nanti satu kelompok bisa 5 orang ya, 5 orang saya rasa cukup ya. Kelompoknya mau cari sendiri atau dibagi menurut presensi? Cari sendiri saja. Cari Bu. Cari sendiri, Bu. sendiri ya, baik. Silakan nanti bisa cari sendiri untuk anggota kelompoknya ya, 5 orang. Nanti Anda membuat studi kasus untuk sistem pendukung keputusan, metodenya bebas, boleh SAW, boleh AHP, profile matching, atau Promete ya, atau mungkin Anda menggunakan metode yang lain yang belum kita pelajari juga boleh, karena untuk belajar itu tidak terbatas dari yang sudah disampaikan oleh dosen, tetapi bisa belajar melalui sumber-sumber yang lain ya. Contoh-contoh yang lain banyak di internet ya untuk metode SPK yang lain seperti ada TOSIS, kemudian ada web product ya, itu juga ada ya kalau misalnya mau dipelajari lebih lanjut. Nah, tapi di sini ya kalau misalnya coba nanti sesuai dengan kemampuan saja ya. Jadi saya rasa kalau misalnya mau buat sampai program jadi itu kok seperti skripsi gitu ya. Jadi nanti silakan membuat ini aja ya. Ya, kasusnya apa Anda cari sendiri kemudian diselesaikan dengan menggunakan SPK ya. Boleh dihitung berarti nanti hitungan manualnya seperti apa, atau bisa juga sampai ke rancangan sistemnya itu boleh ya. Jadi kalau misalnya mau menyelesaikan ya sistem pendukung keputusan ini, kalau dibuat sistemnya kira-kira rancangan antarmukanya atau form-formnya apa saja, seperti itu boleh. Kalau mau sampai ke perancangan aplikasi, atau bahkan kalau yang mampu ya sampai ke pemrogramannya itu tidak dilarang ya, bahkan lebih baik seperti itu ya. Jadi untuk studi kasus dari sistem pendukung keputusan itu ya tugasnya seperti itu. Ini kita selesaikan sampai berapa 3 pertemuan ya seperti itu. Kalau di sini kayaknya jumlah mahasiswanya berapa ya? Sekitar 60 itu berarti nanti akan ada sekitar 10 kelompok ya. Silakan nanti boleh Anda melalui WAG untuk mencari kelompoknya, untuk mengkoordinasi kelompoknya di situ ya. Silakan boleh. Kemudian nanti terakhir kan bisa didapatkan daftar kelompoknya dari situ ya. Jadi kalau mau menggunakan metode AHP gitu ya, silahkan ya. SAW juga silahkan ya. SAW ini yang istilah metode penjumlahan terbobot ya, mungkin ini lebih sederhana dibandingkan dengan metode-metode yang lain ya. Jadi ada pembobotannya di situ ya. Tinggal berapa persen. Kalau misalnya mau diimplementasikan ke program mungkin juga tidak tidak serumit yang lainnya gitu ya. Kemudian untuk kalau yang Promete ya, kemarin yang Promete itu yang bagaimana? Yang Promete ini yang ada istilah living flow, kemudian ada entire flow ya, kemudian ada net flow-nya. Nah, itu. Nanti Anda bisa buka kembali ya untuk materi-materinya. Kemudian kalau mau pakai AHP juga silahkan ya. Ini untuk AHP ini yang ada hierarkinya ya, kemudian dengan menggunakan
derajat kepentingan ya, menggunakan tabelnya Sati ya, itu ya. Kemudian nanti akan ketemu pembobotannya, dihitung dari situ, bahkan untuk perankingannya juga bisa dari situ. Kemudian yang profil matching yang kemarin terakhir itu yang ada value targetnya ya dari profil yang ditargetkan ya, kemudian menggunakan gap di situ ya. Ada yang istilahnya core factor, secondary factor. Nah, itu kalau misalnya Anda mau menggunakan yang profile matching atau mau menggabungkan dari dua metode ya. Jadi misalnya untuk pembobotan dari kriteria itu Anda pakai AHP ya. Kemudian nanti untuk perankingannya Anda menggunakan SAW, misalnya seperti itu juga dipersilahkan ya. Oke, mungkin ya Anda bisa mulai bekerja ya, menentukan kelompoknya, kemudian silakan Anda tentukan studi kasusnya seperti apa ya. Ya ini di tiga pertemuan terakhir ya. Ya nanti kita lihat di pertemuan terakhir kalau misalnya ada yang akan menunjukkan atau mempresentasikan apa yang sudah dikerjakan, ya kita izinkan ya, kita share melalui ini ya. Oke, baik, seperti itu. Ada yang ingin disampaikan, mungkin sekalian saya siapkan presensinya. Atau sambil cari-cari kelompok, silakan ya. Stop share. Saya buatkan presensinya. Presensi. Ini berarti kelas Bu, misal kita udah dapat kelompok, ya. terus kita mau ngelis nama orangnya di grup WA, nggak apa-apa kah, Bu? Silakan di list di situ biar tidak ada yang double ya. Atau Iya, kalau Bu. mau ya, di list di situ aja biar teman-teman juga tahu kalau ini sudah ada kelompok, nanti yang kekurangan kelompok juga masih bisa digabungi dengan teman-teman yang lain. Ya, silahkan kalau mau dikoordinasikan di WAG. Oke, untuk kode presensi sudah ada di kolom chat ya, silakan Anda bisa melakukan presensi, kemudian silakan Anda buat kelompok, kalau sudah silakan boleh langsung diskusi mau membuat apa ya, atau mengumpulkan materi-materi dulu ya dari di internet, silakan untuk studi kasus ini ya. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan lain mungkin? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, Anda boleh langsung bekerja ya. Kebetulan hari ini pas ada jadwal pengambilan rapotnya anak-anak, jadi mungkin saya harus bersiap juga untuk ke sekolah gitu ya. Baik, kalau tidak ada untuk kuliah hari ini, pagi ini,
saya cukupkan. Kita lanjutkan di WAG kalau misalnya untuk ada yang ingin ditanyakan atau mau membuat kelompok di situ silakan ya. Saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bu. Ya.